Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video pembelajaran matematika saya. Perkenalkan, saya adalah Nikade Risma Sagitarini MPD. Saat ini saya mengajar matematika pada jenjang SMK. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran data tunggal dan data berkelompok yang terdapat pada bab statistika. Saya mengambil salah satu submateri pada ukuran penyebaran data tunggal dan data berkelompok, yaitu adalah mengolah data tunggal menjadi data interval dan tabel distribusi frekuensi. Baik, mari kita bahas bersama-sama bagaimana mengolah data tunggal menjadi data interval dan tabel distribusi frekuensi. Oke, sebelumnya saya ingin membahas mengenai pengertian dari data tunggal dan distribusi frekuensi. Data tunggal itu adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Misalkan saja contoh mudahnya itu nilai ulangan yang didapat dari satu kelas, itu disebut dengan data tunggal. Kemudian ada distribusi frekuensi, itu biasanya dibentuk dengan tabel. Itu adalah daftar nilai data, baik data tunggal maupun data berkelompok, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Oke, selanjutnya saya ingin membahas mengenai unsur-unsur yang kita akan gunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada range atau jangkauan. Range ini adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Kemudian ada banyak kelas. Selanjutnya yang ketiga ada selisih antara dua nilai batas bawah kelas yang berurutan. Ini juga berlaku untuk selisih antara dua nilai batas atas yang berurutan. Kemudian ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini diperoleh dengan cara menjumlahkan batas atas dan batas bawahnya, kemudian dibagi dua. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya nilai yang muncul pada selang tertentu. Kemudian ada batas bawah dan batas atas kelas. Oke, saya langsung saja, saya berikan gambaran awal mengenai data tunggal. Nah, misalkan saja terdapat data mengenai jumlah penduduk menurut jenis umurnya di suatu kecamatan tertentu dan pada tahun tertentu. Data tunggal ini akan banyak sekali, jadi diperlukan tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan si pencari data melihat data mengenai jumlah penduduk menurut jenis umur tersebut. Oke, saya langsung ke contoh soal. Misalkan ini adalah data tunggal mengenai berat badan suatu kelompok. Kita akan mengubah data ini menjadi data interval dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita lakukan adalah mencari banyak datanya, yaitu di sini kalau dilihat datanya ke kanan itu ada 20, kemudian ke bawah ada 4. Jadi banyak datanya adalah 20 kali 4, 80. Saya wakilkan dengan N. Yang pertama, selanjutnya kita akan cari banyak kelasnya. Banyak kelasnya ini kita cari dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Karena N-nya adalah 80, jadi tinggal disubstitusi saja. Kemudian kita kalikan log 80-nya itu dengan 3,3. Selanjutnya baru dijumlahkan dengan 1 agar sesuai dengan aturan perkalian. Nah, banyak kelas di sini didapatkan nilainya desimal. Jadi agar tidak desimal, kita bulatkan dan pembulatannya adalah ke atas. Jadi banyak kelasnya adalah 8. Kemudian kita punya jangkauan. Data terbesarnya 98 dan data terkecilnya 38, berarti kita punya jangkauannya adalah 60, tinggal dikurangi saja. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas kita cari dengan membagi jangkauan dengan banyak kelasnya. Kita dapatkan nilai desimal lagi, maka kita bulatkan ke atas menjadi 8. Jadi kita punya banyak kelasnya 8, jangkauannya 60 dan panjang kelasnya 8. Kemudian dari sini kita bisa buatkan tabel distribusi frekuensi dan juga data intervalnya. Oke, intervalnya
kita mulai dengan menulis data terkecilnya dulu, 38. Nah, kemudian pada kelas pertama, kita gunakan panjang kelas tadi adalah 8, jadi dari 38 sampai 45 itu sudah 8. Kemudian baru kita buat yang selanjutnya ke bawah, sampai kita mendapatkan banyak kelasnya ada 8. Selanjutnya kita bisa cari frekuensinya pada masing-masing interval. Ini saya garis bawahi, pada kelas pertama tadi ada satu data, pada kelas kedua ada 5 data, pada kelas ketiga ada 4 data, pada kelas keempat itu ada 7 data, pada kelas kelima ada 17 data, pada kelas ke-6 itu ada 24 data, pada kelas ke-7 ada 19 data, dan kelas ke-8 atau kelas terakhir itu ada 3 data. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi frekuensi itu harus totalnya sesuai dengan banyak datanya yang sudah dicari tadi. Kalau tidak sesuai berarti ada kesalahan. Dan perhatikan juga untuk pada data interval yang kalian buat sebelumnya itu, untuk kelas pertama dengan kelas kedua, begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya, batasnya tidak ada nilainya yang sama. Jadi pada data pertama itu kan diakhiri dengan 45. Kemudian kelas kedua dimulai dengan 46. Jadi ada perbedaannya, ditambahkan 1, seperti itu. Baik, demikian video pembelajaran saya mengenai bagaimana cara membuat data interval dan tabel distribusi frekuensi dari suatu data tunggal. Semoga dapat bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.